честь вашего прибытия построен начальник караула лейтенант Шомусов. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаем, товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации! Поздравляю вас с Днем Военно-Морского флота! Pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan jika Rusia tidak pernah mengirimkan pasukan senjata ke Iran. Sebaliknya, selama perang melawan Amerika Serikat dan Israel, Iran juga tidak pernah meminta pasokan senjata dari Rusia. Disampaikan dalam Forum Ekonomi Internasional 2026 di Saint Petersburg, Rusia, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan jika Moskow tidak pernah mengirimkan senjata perang ke Iran. Begitupun dengan Iran. Menurut Putin, mereka tidak pernah meminta Rusia memasok senjata ke negaranya. Selain itu, Putin juga menyebut selama perang dengan Amerika Serikat dan Israel, Iran sudah sangat berpengalaman memperoleh berbagai informasi, tidak hanya dari satelit milik Rusia, namun dari berbagai satelit komersil. Мне кажется, что в свое время мы договорились, приняли соответствующее соглашение об иранской ядерной программе, и все находилось под контролем МАГАТЭ. Но, к сожалению, ситуация развивалась потом по другому сценарию, по другим ключам. Все привело вот к сегодняшней трагедии, прямо скажем. 3 bulan lebih perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran berlangsung. Meskipun sejak 8 April gencatan senjata sudah disepakati, namun pertempuran sengit masih terjadi. Berbagai perundingan telah digelar, namun hasilnya masih nihil. Pemirsa, wilayah Gaza Timur terus dibombardir militer Zionis Israel. Tembakan gencar dan terus-menerus dari kendaraan militer dan drone quadcopter Israel menghantam rumah warga dan tenda pengungsi di lingkungan Zeton, Gaza Timur. Warga pun berlarian mencoba mencari perlindungan. Serangan militer Israel ini dilaporkan menewaskan seorang warga. Di tengah meningkatnya eskalasi perang, para jurnalis di Gaza bekerja dalam bahaya ekstrim. Pemirsa, untuk kesekian kalinya, pemukim Yahudi Israel kibarkan bendera Israel di komplek Masjid Al-Aqsa. Aparat kepolisian Israel justru membiarkannya. Sekelompok pemukim Yahudi Israel kembali melakukan aksi yang dinilai tak terpuji di komplek Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Setelah memaksa masuk ke kawasan suci Al-Aqsa, mereka langsung membuka dan mengibarkan bendera Israel. Tidak hanya itu, dengan lantang mereka menyanyikan lagu kebangsaan Israel. Aparat keamanan Israel justru tak melakukan tindakan apapun. Padahal ada aturan yang melarang pengibaran bendera termasuk simbol asing apapun di komplek Al-Aqsa. Rekaman video ini kemudian beredar di media sosial dan memicu kemarahan warga Palestina. Bagi umat Islam, Masjid Al-Aqsa merupakan situs paling penting dan keberadaannya sangat dihormati. Satu orang tewas dan 5 lainnya terluka setelah sejumlah pria bersenjata melepas tembakan di beberapa lokasi di Israel Tengah, termasuk sebuah SPBU dekat komunitas Koshkav Yair.
Serangan penembakan dilakukan dari sebuah kendaraan yang melaju di wilayah tengah Israel. Menurut petugas medis, seorang pria ditemukan tewas di dekat Zur Natan dengan beberapa luka tembak. Sementara 5 korban luka dievakuasi ke rumah sakit Meir dan Beilinson untuk perawatan. Polisi Israel mengatakan 2 tersangka telah diamankan. Ya, sementara itu pasca penembakan pasukan pendudukan Israel dilaporkan menggerebek rumah yang dihuni warga Palestina di kota Taibe. Menurut petugas, penggerebekan dilakukan setelah pemilik rumah diduga terlibat penembakan di beberapa lokasi di Israel Tengah. Israel menggerebek rumah yang dihuni warga Palestina. Ya, terima kasih masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa menuntut penghentian serangan ke Lebanon. IRGC meluncurkan sejumlah serangan rudal ke Israel. Militer Iran meluncurkan sedikitnya 10 rudal yang menargetkan pangkalan udara Ramat David di Haifa. Pemerintah Iran melancarkan serangan rudal balistik yang menargetkan pangkalan udara Zionis Israel Ramat David Air Base yang berada di Haifa. Akibat serangan rudal IRGC ini, sedikitnya 2 orang penjajah Israel tewas dan 20 lainnya terluka. Peluncuran 10 rudal balistik ini merupakan balasan atas serangan penjajah Israel ke Lebanon. Pemerintah Iran juga menuntut teroris Israel menghentikan serangannya ke Lebanon. Sejak 2 Maret 2026, serangan keji penjajah Israel menewaskan sedikitnya 3.613 orang dan melukai 11.072 warga sipil Lebanon. Pemirsa, langit malam di kota Tyre, Lebanon terlihat percikan api dari rudal yang diduga dikirimkan Iran menuju Israel. Selain rudal yang dikirim dari Iran, narasi yang dilaporkan ada pula proyektil rudal pertahanan Israel. IRGC mengumumkan bahwa mereka menargetkan pangkalan udara Ramat David dengan rudal balistik sebagai tanggapan atas kejahatan yang dilakukan Israel di Lebanon Selatan dan daerah pinggiran selatan Beirut. Di sisi lain, Israel juga melaporkan bahwa telah berhasil mencegat rudal Iran semuanya. بسم الله الرحمن الرحیم. رژیم متجاوز صهیونیستی با نقض مکرر آتش بس شرارت‌های خود علیه مردم مظلوم لبنان را با چراغ سبز و حمایت آمریکای جنایتکار و سکوت مجامع بین‌المللی روز به روز افزایش داده و با استفاده از سلاح‌های ممنوعه از جمله بمب‌های فسفوری مرتکب جنایات جنگی می‌گردد. با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران، رژیم کودککش صهیونیستی با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان زاویه بیروت را هدف قرار داده است. قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در زاویه بیروت اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی مورد هجوم قرار می‌دهیم. ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده‌تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Tak hanya rudal, Iran juga meluncurkan gelombang serangan drone ke wilayah pendudukan Israel. Hal ini bertujuan untuk menembus dan menguji efektivitas sistem pertahanan udara berlapis Israel. Menariknya, drone-drone tersebut dilengkapi dengan pesan tertulis khusus yang berbunyi, "Kami tidak akan meninggalkan Lebanon." Pesan simbolis ini menegaskan komitmen Teheran yang menempatkan front Lebanon